Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang tua, terkadang kita tidak menyadari bahwa ada kalanya ucapan kita akan menyakiti hati anak. Dan itu merupakan perbuatan dosa di mata Allah. Padahal, anak adalah keberkahan yang Allah titipkan pada kita sebagai orang tua. Oleh karena itu harus dijaga tak hanya fisik, tapi hatinya juga. Karena itu akan mempengaruhi perkembangan jiwanya. Sebagai orang tua, jagalah amanah dari Allah tersebut, karena kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas anak-anak kita. Mau semarah apapun kita pada anak, jangan pernah menjadikan anak sebagai target emosi kita yang meledak-ledak. Jaga ucapan jangan sampai merusak jiwa mereka dan menjadi dosa untuk kita. Rasulullah bersabda pada hadis tentang orang tua yang menelantarkan anaknya. Seseorang dikatakan telah cukup berbuat dosa bila mana menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Jadi, orang tua tidak boleh memperlakukan anak seenaknya, begitu juga sebaliknya. Menjadi orang tua adalah petualangan seumur hidup. Segala kebutuhan anak adalah kewajiban orang tua. Seperti kebutuhan pendidikan, makanan, hingga kasih sayang harus diberikan karena sudah menjadi kewajiban. Lantas, apa saja dosa orang tua terhadap anak yang memengaruhi tumbuh kembang secara fisik dan kejiwaan? Berikut ini adalah dosa orang tua kepada anak. 1. Suka mencaci maki. Marah adalah salah satu emosi dasar manusia dan seringkali tidak bisa dihindarkan. Namun, sebagai manusia yang memiliki akal diberi kemampuan untuk mengontrol hawa nafsu, seseorang yang mudah tersulut kemarahan dapat merusak hubungan kesehatan fisik dalam jangka panjang. Jika orang tua sedang emosi, maka jauhkan diri dari anak. Jangan jadikan anak korban akibat pelampiasan emosi yang tidak terkontrol. Kurang dari 5 detik berkata kasar, namun efeknya bisa seumur hidup. 2. Menghina anak. Menghina anak di depan orang banyak juga merupakan dosa orang tua terhadap buah hatinya. Mungkin, niat orang tua berniat agar anak kapok melakukan kesalahan, tapi itu hal yang keliru. Sebab, anak akan merasa minder dan menahan malu. Anak bisa saat itu tidak menangis di depan orang tua, tapi ia sudah mati rasa. Akhirnya menjadi kecil hati, lalu orang tua susah membina anak untuk menjadi anak soleh atau solehah karena hatinya sudah hancur terlebih dahulu. Untuk para orang tua, kalau ada sebuah perilaku yang tidak bisa kita terima, kita bisa memberi nasihat tidak di depan orang lain. Ada perbedaan tipis antara nasihat dan fadhihah. Nasihat adalah mengingatkan dengan cara yang baik, sementara fadhihah membukakan aibnya di hadapan orang. 3. Membandingkan anak dengan orang lain. Di dalam lubuk hati para orang tua, mungkin sudah tahu bahwa membandingkan anak dengan orang lain akan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Dengan membandingkannya, anak akan kecil hati. Selain itu, anak bisa jadi benci dengan orang tersebut, sehingga akan selalu berlawanan. Situasi akan semakin gawat saat anak dibandingkan dengan saudara kandungnya sendiri. 4. Mendoakan yang buruk. Dosa orang tua terhadap anak lainnya yaitu mendoakan yang buruk. Saat sakit hati, lebih baik diam untuk menahan diri dari mendoakan yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang tua mendoakan anaknya buruk. Apabila Allah kabulkan, maka bisa menyesal. Penyesalan datang di akhir.
5. Suka membongkar aib anak di hadapan orang lain. Ini adalah dosa yang seringkali terjadi di masyarakat. Hal ini biasanya terjadi saat para ibu-ibu berkumpul. Supaya terasa asik, terlontarlah obrolan dengan perkataan yang sesungguhnya itu aib, seperti orang tua membongkar aib anak di hadapan orang lain. Seperti manusia pada umumnya, anak memiliki perasaan dan akal untuk memproses lawakan yang benaran lucu atau mengolok-olok. Ada banyak bahan obrolan lain untuk membesarkan hati anak. Jangan mengumbar aibnya yang masih dapat diperbaiki. 6. Menghancurkan perasaan atau kepercayaan diri anak. Berhati-hatilah ketika berkata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari bersabda bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Mengatakan kalimat buruk kepada anak dapat menyebabkan kepercayaan dirinya runtuh. Efeknya pun bisa bertahan hingga ia dewasa. Ia merasa tidak dicintai, tidak mengetahui harga dirinya, minder, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Itulah sederet dosa orang tua terhadap anak yang bisa menimbulkan efek berkepanjangan. Semoga video ini bermanfaat dan sebagai orang tua bisa meninggalkan sikap-sikap negatif dan mencintai anak dengan tulus. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.